Halo Sobat Samuel, nama saya Fitra Faisal, Senior Economist dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang. Tapi kemarin karena ada off, karena Idul Adha, kita akan bahas 2 minggu ke belakang. Apa saja sih yang terjadi? Pertama, ada pengumuman Consumer Confidence Index. Memang agak turun ya, dari 127 ke 125. Tapi ini sesuatu hal yang sudah bisa kita diduga sebelumnya. Karena prediksi kita bahwa ya level di tahun ini adalah sekitar 125 sampai 124. Berkutat di sekitar indeks itu. Lonjakan di bulan sebelumnya 127,7 adalah karena efek lebaran, efek festivities, euforia. Padahal kalau kita lihat sekarang sebenarnya secara real, masyarakat ketika di bulan-bulan ini mulai kembali menghadapi tantangan, terutama tantangan dari sisi pendapatan. Nah, kalau kita lihat juga di indeks retail, ini juga mengkonfirmasi temuan tersebut. Bahwa indeks retail realisasi di bulan April itu justru anjlok 2,7% dibandingkan dengan bulan Maret yang tinggi secara year on year 9,3%. Artinya apa? Artinya memang ada efek euforia, tetapi dari sisi permintaan memang belum terlalu kuat. Kalau begitu berarti bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di akhir bulan. Itu kita akan bahas quarterly economic report. Tapi sedikit teaser bahwa perhitungan kita untuk ekonomi di kuartal 2 ini itu sekitar 4,9%. Jatuh sih dari 5,11% ke 4,9%. Tetapi ya setidak-tidaknya ini masih salah satu yang paling kuat di regional di ASEAN. Tapi untuk tahun ini kita akan melihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita akan berada dalam rentang 4,8 sampai 4,9%. Kemarin juga ada pengumuman ada trade surplus 2,93%. Sekali lagi ini adalah suatu berita baik tentunya dan merupakan surplus yang ke-49 kali berturut-turut. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bandingkan dengan surplus-surplus sebelumnya, surplus ini semakin tipis dan menipis, tergerus karena memang adanya harga komoditas yang anjlok, permintaannya juga di level global juga sedang turun. Nah, ini suatu hal yang tentu perlu kita waspadai ke depan. Tetapi dengan banyak sekali berita yang terjadi selama bulan Juni kemarin, tentunya salah satu berita yang paling dinanti-nanti adalah kemarin keputusan Bank Indonesia. Bank Indonesia ternyata tetap mempertahankan suku bunganya di level 6,25%, tidak menaikkan suku bunganya. Salah satunya adalah karena memang foreign exchange reserve kita sudah dalam keadaan yang sangat baik, bahkan meningkat dari 136 ke 139 billion US dollar. Juga ada pengumuman trade balance, sehingga hal ini menjadi semacam buffer ya buat Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunganya di bulan Juni kemarin. Tetapi sepertinya di bulan Juli ini tekanannya saya melihat akan ada tekanan yang jauh lebih besar ya, terutama dari sisi domestik, dari sisi bagaimana persepsi investor terhadap kesinambungan fiskal di tahun-tahun berikutnya. Maka ini tekanan-tekanan ini juga menghadirkan suatu ya dilema buat Bank Indonesia dalam hal ini untuk mempertahankan rupiah, sehingga biar bagaimanapun rupiah dalam hal ini harus dijaga dengan menaikkan suku bunga. Karena untuk intervensi, kami menghitung bahwa intervensi di bulan Juli nanti dengan tekanan seperti ini memang masih agak mahal ya. Ketika dia bisa lebih dari 3 billion US dollar, maka ini adalah satu intervensi yang terhitung mahal. Oleh karenanya kenaikan suku bunga 25 basis point merupakan salah satu jawaban atas dilema-dilema tersebut. Berikutnya, kalau kita lihat perkembangan pasar terutama dari sisi IHSG, ini masih akan berkutat ya di level 6.750, tapi bisa kemudian menguat ke level 7.050. Itu berada dalam rentang tersebut. Di pasar obligasi masih ada kecenderungan membaik ya ke 6,9, bisa balik lagi ke arah itu, tetapi sebenarnya dalam konteks yang jauh lebih menekan gitu, dalam konteks persepsi investor ini masih bisa kemudian bahkan yield rate itu bisa jadi lebih tinggi lagi ke 7,2. Jadi apakah bearish atau bullish ini masih kemungkinannya adalah sideways. Tapi ada kecenderungan bahwa pasar obligasi ini juga akan menguat dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin itu saja. Hari ini kita bicara mengenai apa yang terjadi 2 minggu ke depan, dan saya tadi juga sudah membahas apa yang akan terjadi terutama sampai akhir bulan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda sekalian. Tetap mempercayakan investasi Anda di Samuel Sekuritas. Sampai ketemu minggu depan.